Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir kita sampai di surah Al-Maidah ayat 34. Al-An'am 34. Oke, kita ulang 34. Ambilkan Quran, Quran besar. Tulisan kecil sangat, dah kacamata pun masih tak terbaca. Nampak ya? Walaqad kudzibat rusulun min qablika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu. Maka mereka, para nabi-nabi, para rasul sebelummu sabar atas apa yang mereka didustakan, dan mereka juga disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, biilaki qaumihim, yaitu dengan membinasakan kaum mereka. Pertolongan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya apa? Membinasakan kaum-kaum mereka yang bandel-bandel. Padahal kalau kita lihat dibanding dengan kemaksiatan zaman sekarang, lebih kompleks zaman sekarang. Apa aja ada, apa aja yang ada. Kemaksiatan Nabi, kaum yang curang timbangan, sekarang banyak. Yang hubungan sama jenis, sekarang banyak. Yang tak peduli halal haram, sekarang banyak, bukan banyak lagi. Bersepah, banjir, koruptor di mana-mana. Saya tak tahu halal, tak tahu haram. Senang aja makan yang haram-haram. Kompleks juga. Cuma yang belum aja dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Umat dulu langsung binasa. Gara-gara membunuh onta, ontanya Nabi Soleh dibunuh, habis satu kampung, satu negeri. Istilahnya tidak amanah, kan mereka tidak amanah. Di sini unta ini sudah, jangan disakiti, nyakitin onta itu pun sampai dimusnahkan satu negeri. Zaman kita ini bukan nyakiti apa, nyakiti
pembunuhan apa biasa zaman kita ni. Bahkan anak-anak kecil-kecil lah pada bunuh orang. Yang salah siapa sih sebenarnya? Anak-anak masih remaja-remaja, sekolah, madrasah, apa? Kok bunuh orang? Itu yang salah. Gurunya, ustadznya, atau orang tuanya, atau presidennya, atau menterinya yang salah. Kira-kira lah. Kalau remaja zaman sekarang ni, tak karu-karuan perilakunya tu. Siapa yang salah? Apa ustadznya, apa ustazahnya, apa orang tuanya, apa gurunya, apa bupatinya, gubernurnya, apa presiden? Jadi kalau kita cari, kita kerucut-kerucutan, banyak orang nyalahkan ini, nyalahkan itu, nyalahkan itu. Yang paling kasihan ketika ada satu masalah di dalam satu lembaga pendidikan, ini yang disalahkan ustadznya, yang disalahkan gurunya. Ini orang tua nggak mikir. Jadi saya kasih contoh, ada satu pesantren, satu kiai di Madura sana punya pesantren. Ya, umumnya orang pesantren itu kan ngasih libur kadang 1 pekan, kadang 2 pekan, balik lagi kan gitu. Ya ini kalau ngasih libur ke santri-santrinya itu 4 bulan. Libur 4 bulan. Akhirnya wali santri ini bingung lah. Yai, lama betul. Waduh, pening kami ini. Apa kata kiai? 4 bulan pening katanya. Sengaja itu dibikin seperti itu 4 bulan biar orang tua tuh merasakan, tahu rasanya susahnya didik anak dia orang tuh. Dia merasa bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri baru pegang anaknya 1 bulan aja hafalan hilang semua. Yang sholatnya bagus di pondok, di rumah berantakan. Yang di pondok tak ada main HP, balik jadi gamer. Itu masih dia 1 orang dikeroyok ramai-ramai tak bisa mendidik itu. Tiba di pondok, di anak ada sedikit kesalahan, ustadznya gini. Kau pikirlah di pondok itu ratusan ribuan sekali dia nak didik itu. Kalian 1 orang ramai-ramai tak sukses. Anak-anak kalau balik dari pesantren liburan, kira-kira hafalan tambah lancar, tambah hancur. Tambah hancur. Kira-kira pandai siapa didiknya tuh? Orang tua apa ustadznya apa? Padahal di pesantren itu dikumpulkan loh sebanyak gitu tuh. Orang tua itu makanya ketika dikasih libur 4 bulan, Yai, waduh macam mana anak saya? Itu coba bapak baru berapa bulan, saya bertahun-tahun didik anak bapak itu. Apa tak susah? Enak aja dia tahu balik jadi anak soleh, yang dia entah apa bikin di rumah, apa tak enak orang tua, ya kan? Tapi kadang-kadang tidak ada menghargai. Ada salah sikit ini sikit-sikit, tak ada jaga lisan, tak apa, komplain sana, komplain sini. Nah, masalah aja kan semua kejadian dan lain sebagainya. Tak bisa begitu, beratnya itu. Cobalah bayangkan susahnya kayak apa para pendidik-pendidik di pesantren itu. Orang tuh tahu marah aja, kena tampar aja mana. Ya memang dari sisi lain kadang-kadang manusia kan. Terus ketika orang tua nampar anaknya gimana? Itu contoh umpamanya. Kami tak membelain, maksudnya begini. Kami sebenarnya nggak ngurusin yang itu. Kami ngurusin kadang-kadang, maksudnya kepedulian orang tua ini. Orang tua kadang-kadang dia tidak memikirkan betapa susahnya para ustadz, para ustazah itu mendidik anaknya. Padahal dia tahu sendiri kalau anaknya balik dia pening, ya kan? Kalau anak balik pening dia, 1 orang tak bisa ngatasin. Yang ini ribuan anak orang dikumpulkan di pondok bisa teratasi, kayak apa usahanya? Kalau memang orang tua tuh sangat memperhatikan anak bisa ngatasin dia, anak-anak nih lebih bagus liburnya lebih lama daripada ngajinya. Ngaji cuma setoran ngecas saja, balik hafalan masuk ke pondok tambah lancar. Contoh,
ibadahnya tambah bagus. Tapi prakteknya mana? Tak usah kan 4 bulan, 2 minggu, 1 bulan dah hancur amalan balik. Katanya kalau 4 bulan habis, dia sampai ngulang lagi, ngamal lagi di pondok. Ustaz dia pening, apalah budak ni, apa kejelam mamak sama bapak engkau ni? Dah penat-penat dia orang ustaz-ustaz ni jaga ngasih sama mak bapak dia kan hancur semua sampai dia mak kasih handphone. Itulah susahnya didik anak tu, bukan senang. Ini contoh. Balik kita ke Al-Maidah ayat 34 berapa ni, 64. Itu jadi kadang-kadang contoh itu tadi, kasus-kasus itu kenakalan remaja, kenakalan ini semuanya ujung-ujungnya mesti orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Bayi ketika lahir itu seperti kertas putih suci. Tergantung orang tuanya, mau jadikan dia orang kafir Yahudi, mau jadikan Yahudi, au yunassirani, mau jadikan Nasrani, au yumajjisani, jadikan orang Majusi. Tergantung bapak mamanya. Budak ini tergolek, tak tahu apa-apa, ya. Bayi owek itu kalau kita tinggal diamkan macam mana? Innalillah. Dibantu gini dah besar tak tahu apa-apa, tergantung mamanya dengan siapa. Makanya asli semua itu pertanggungjawaban adalah orang tua. Ustaz, ustazah, guru itu hanya membantu saja. Di akhir kemarin dia tanya, anaknya kelakuannya tak betul, masa yang ditarik, kamu tuh muridnya siapa, gurumu siapa? Tak, bapakmu tuh siapa? Mana bapakmu? Orang tuamu mana? Siapa? Panggil orang tuanya. Tak beres. Ustaz dah pernah nak disalah-salahkan pula, ya kan? Nah itu. Jadi tanggung jawab tetap kepada orang tua. Kalau orang tua didiknya di rumah bagus, taruh memilih lembaga juga memilih lembaga yang bagus, jangan asal. Ketika orang tua memilih lembaga yang tak bagus, yang tidak sesuai, ya salah orang tua juga awalnya. Kenapa kau ni taruh di situ? Kenapa kau tak cek betul dulu? Sharing. Kadang orang tuanya ini memang dia tidak punya wawasan. Ya orang tua juga harus belajar juga, Jadi sama-sama menjadi orang baik itu susah kok, bukan senang. Jadi orang jahat sebentar aja jadi. Sekarang pun jadi langsung. Jadi orang baik itu susah, butuh kerjasama orang tua dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita tengok, ya Allah, dan di Malaysia, di tempat kita juga, dan tidak terjadi hal seperti itu. Yang lebih viral dekat di Malaysia, beberapa pendidikan itu kayak gitu. Kadang memang pengaruh HP, handphone memang, tapi aslinya salah siapa? Kalau handphone itu ditaruh dekat toko gitu, kira-kira ngaruh tak sama anaknya? Mana ngaruh? Bapaknya dah beli kasihkan anaknya, kasih kuota. Siapa yang salah? Android yang salah apa? Itu yang salah. Mamanya biar diam dikasih, diam bising aja. Pada nangis, daripada nangis. Ujung-ujungnya gitu. Sekarang nih pengaruh handphone, merek Oppo ke Vivo ke Samsung ke habis kena hujat. Katakan, ngapa bapaknya beli, mamanya beli, kan gitu. Nah itu ujung-ujungnya tetap orang tua. Tak mungkin, ya Allah kenapa anakmu kan itu? Karena Samsung bikin Android, ya Allah, dia nyesatkan anak saya, gitu kira-kira. Iya bang, apa engkau ini betul sikit, ini salahkan itu pula. Karena Pak Presiden, ya Allah, dia tak anu nih sama rakyatnya gitu. Dah ada cerita orang tua kau pula tanggung jawab sama anakmu. Ya macam mana caranya itu. Makanya mendidik anak mulai dari mencari bibit yang bagus, kan gitu. Nah, ketika bibitnya bagus, didiknya senang. Kita lanjut. Fasabru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna.
Dan mereka sabar atas apa yang mereka didustakan dan mereka disakiti sampai datanglah pertolongan kami biihlaki qaumihim, yaitu dengan membinasakan kaum mereka. Fasbir hatta ya'tiyakan nasu biihlaki qaumik. Maka bersabarlah engkau sampai datang kepadamu pertolongan dengan dimusnahkan, dihancurkannya kaummu. Wala mubaddila likalimatillah. Maka tidak ada yang mengganti kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala atau janji-janji Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh datang kepadamu cerita-cerita dari para rasul. Ma yaskunu bi qalbuk ma yuskinu ma yaskunu bihi qalbuk. Jadi cerita-cerita yang membuat hatimu itu tenang. Jadi ketika orang susah diceritain, kau ini belum ada apa-apanya. Itu fulan tuh, dia ada musibah, dia kena ini. Iya. Oh, jadi sini agak terhibur. Rasulullah juga dihibur sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah rasanya sedih gitu, ngapalah orang-orang ini mendustakan tak iman. Allah ceritakan nabi-nabi sebelum engkau pun gitu dulu. Mereka sabar, mereka disakiti sampai Allah kasih pertolongan untuk menghibur Rasulullah. Fa in kana kabura alayka i'raduhum minal Islam bi hirsika alaihim fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama. Dan jika berat bagimu, kabura itu besar, tapi kalau untuk bahasa kita mudah dipahaminya, jika berat bagimu larinya mereka dari Islam, maksud mereka tidak mau masuk Islam, rasanya nih ngapain susah betul diajak Islam, tak mau, rasa hati ini rasa macam mana, kenapa ya? Jadi rasanya itu hal yang sangat bikin susah gitu. Birisika alaihim disebabkan keinginanmu agar mereka itu masuk Islam. Kepingin banget kita nih berjuang ini macam mana dia masuk, tapi tak bisa, tak mau, mereka tak mau. Jadi hati ini rasa Kata Allah, kalau memang itu di dalam hatimu ada rasa berat seperti itu, sedangkan kau inginkan tapi tidak tercapai, ingin agar mereka masuk Islam, fa ini stata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi, maka jika engkau mampu, engkau mencari terowongan di bumi, au sulaman fis sama, ataupun tangga naik ke langit, fatatiyahum bi ayah mimaktarahu faf'al, kemudian engkau datangkan kepada mereka bukti apa yang mereka minta, mereka napa kasih tunjukin aja, kasih aja apa yang mereka faf'al, al makna ayu innaka la tastasiu dzalik fasbir hatta yahkumullahu bi. Jadi istilahnya gimana, kalau engkau nih rasa kau nasinya susah gitu, ngapalah kaum ini susah betul, diajak masuk Islam tak mau, macam mana susah. Kata Allah, engkau kalau bisa masuk ke terowongan di bumi atau naik ke langit lewat tangga, kemudian kau kasih dia bukti kebenaran itu, kau bisa datangkan ya, kau ambil dari langit kau kasihkan kepada, tak mungkin mereka itu mau, tak mungkin percaya. Jadi sudah, tak usah pening, maksudnya tak usah susah. Walaupun kau bisa datangkan bukti itu sampai begitu, mereka pun tetap tidak akan beriman. Memang susah sudah itu. Jadi tak sedih. Kadang-kadang kan orang sedih, dah ngajak betul gini tak ada, aduh sedih betul. Sudah. Kata Allah, kau bisa datangkan bukti itu pun mereka tak akan juga bisa, tak akan juga beriman. Lantas tadi'u dzalik, kau tak bisa istilahnya membuat mereka itu mau atau beriman, tetap tak bisa. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberi hidayah kepada mereka, maka Allah akan mengumpulkan mereka di dalam hidayah. Kalau memang Allah mau, Allah kasih mereka hidayah semua. Kalau Allah Allah kasih mereka hidayah semuanya. Walakin lam yasha' zalika falam yu'minu. Tetapi Allah enggak menghendaki, makanya mereka tidak beriman. Ngapain kita pening-pening? Ngapain pening-pening?
Kita ni cuma sekedar sudah ngajak, sudah nak marah, nak ngamun, nak sedih, apa urusan? Kalau memang Allah menghendaki, kata Allah, Allah akan kumpulkan mereka semua di dalam satu petunjuk. Tetapi Allah tidak menghendaki mereka falam yu'minu, maka mereka tidak beriman. Jadi sudah, kita cuma tugas kita aja lakukan. Masalah hidayah semua taufik itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wewenang kita. Bukan wewenang kita. Fala takunanna minal jahilin. Tengok bahasanya Allah. Maka kalian itu sungguh janganlah menjadi benar-benar menjadi sebagian dari orang-orang yang bodoh-bodoh. Itu bahasanya Allah ni. Ngapain kita memaksakan? Kita ni tak punya, tidak bisa memberi hidayah kepada orang, enggak bisa. Itu semua milik Allah, sudah, tak usah sedih, ngapain? Santai aja. Yang penting kita sudah secara syariatnya kita sudah ngajak, sudah mendakwakan, sudah. Setelah itu ngapain kita nak maksa-maksakan dia harus dapat petunjuk? Itu bukan wewenang kita. Sehingga itu akan membuat hati sedih. Ngajak orang betul-betul gini. Kadang patah semangat, sedih. Lah ngapa? Mesti hidayah dekat tangan kau ke? Tak adalah. Itu Allah punya urusan, sudah, kita dah selesai. Dah, tugas kami dah selesai. Tinggal Allah yang eksekusi. Kasih hidayah, dia dapat hidayah. Tak kasih, sudah. Apa susah kita pening-pening? Tak pening. Nah, ini sahabat tadi, orang-orang tadi, kalau walakin lam yasha, maka Allah tidak menghendaki dzalika falam yu'min, maka mereka tidak beriman. Maka engkau janganlah termasuk orang-orang yang bodoh-bodoh dengan berpikir, merasa sedih, berpikir seperti itu. Jangan. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asu. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila alayhi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Innama yastajibu, sesungguhnya yang menerima doamu, ajakanmu kepada iman hanyalah alladzina yasmaun, hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang mendengar, sama tafahum wa tibar, yaitu dengan pendengaran, memahami dan mengambil pelajaran. Wal mauta ayil al-kufar, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu disebutkan mauta. Mauta itu termasuk udah kafir, udah mati hatinya. Sabahum bihim ala adamis sama. Wal mauta yaitu orang-orang mati. Kenapa? Orang mati itu udah tak dengar. Orang mati, jadi orang-orang kafir ini pun tak bisa dengar. Jadi ditasbihkan, diserupakan dengan orang-orang mati. Wal mauta yab'atsuhumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggilkan mereka nanti di akhirat. Summa ilaihi yurja'un, kemudian kepada Allah mereka dikembalikan. Jadi siapa yang bisa menerima ajakan kepada Islam, ajakan dakwah, yang bisa menerima adalah orang-orang yang mendengar dengan pendengaran kepahaman dan iktibar. Sedangkan orang-orang yang mati, yaitu orang-orang yang tak mendengar, ya, orang-orang kafir, tasbihnya ya tinggal nanti aja mereka akan dibangkitkan, dia tak bisa dengar. Sama-sama punya telinga tapi tak dengar, makanya penat yang mendakwakan itu penat. Kita bercakap dengan orang yang tak dengar, tapi kita di sisi lain kita wajib berdakwah, wajib.
Itu aja. Tapi kalau masalah dia dengar tak dengar, itu sudah urusan lain. Wa qalu laula nuzila alaihi ayah. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir Makkah mengatakan, laula nuzila alaihi ayah, seandainya diturunkan kepadanya ayat min rabbihi, dari Tuhan mereka, kannaqah, ayat maksudnya bukti kannaqah maksudnya bukti kenabian, kannaqah seperti onta, wal asa dan tongkat. Nah, ontanya Nabi Saleh, tongkatnya Nabi Musa, wal maidah. Nah, ini yang al-maidah kemarin Nabi Isa alaihissalam. Nah, kata mereka tidak bilang seandainya diturunkan kepadanya ayat atau bukti, ya seperti sama kepada Nabi Soleh ada unta, Nabi Isa, Nabi Musa ada tongkatnya, kemudian ada di Al-Maidah hidangan dari langit Nabi Isa alaihissalam. Qul lahum innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu, bisa untuk menurunkan bukti atau ayat. Jadi ayat ini bukan maksudnya ayat ini, bukti kenabian yang menguatkan nabi. Yang mereka minta itu apa? Allah tuh bisa. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui anna nuzulaha balaun alaihim, sesungguhnya turunnya ayat tadi, bukti tadi yang mereka minta itu akan menjadi bencana bagi mereka, liwujubi halakim injahaduha, disebabkan karena wajibnya binasanya mereka ketika mereka itu menantang. Jadi ketika permintaan mereka itu diturutin, kok mereka terus gak iman juga, maka wajib baginya kena bala sama Allah SWT. Makanya gak usah dituruti itu. Kalau dituruti nanti mereka ingkar, mereka yang hancur. Seperti kasus Al-Maidah, hidangan dari langit minta dia, begitu turun tak iman, binasa, disiksa sama Allah SWT. Engkau nak minta juga, minta bukti gitu juga. Tetapi kalau tak iman, jaga-jaga, itu akan menjadi bencana bagi kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbah tamshi fil ardi, dan tidaklah hewan, dabbah ini hewan yang melata, hewan ya seperti lembu, kambing, kuda, fil ardi yang jadi berjalan di atas bumi, wala ta'irin yaitu, dan tidaklah burung yang terbang, fil hawa di udara, bijanahi dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka seperti umat seperti kalian juga. Fi taqdiri, sama kayak burung, hewan-hewan, lembu, kuda, sapi, itu sama juga seperti umat seperti kalian juga. Fi taqdiri khalqihim wa rizqihim wa ahwalihim, di dalam urusan takdir diciptakannya mereka, rezeki mereka, perilaku mereka, sifat-sifat mereka, hal mereka. Ma farratna fil kitabi min syai', dan kami tidak meninggalkan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz
Maksudnya lauhul mahfuz. Alkitab yaitu al-lauhul mahfuz. Al-lauhul mahfuz. Min syai'in, berarti apapun. Tidak ada yang kami tinggalkan di lauhul mahfuz apapun, kecuali semuanya sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang ketinggalan, semuanya lauhul mahfuz. Semua sudah ditulis, tak ada yang ketinggalan. Jadi semua skenario sudah ada semuanya. Falam naktubhu min syai'in. Tidak ada yang tidak kami tulis. Tsumma ila rabbina yusyarun. Tsumma ila rabbihim yusyarun. Kemudian mereka dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Fayuqda bainahum wa yuqtassa lilijain minal qurana lijama'i minal qarna summa yakulahum kunu turaba. Jadi hewan-hewan itu nanti akhirnya pun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Cuma bedanya dengan manusia macam mana? Kalau hewan itu besok, kalau di dunia ini ada hewan kambing bertanduk, yang satu kalah, tanduknya lepas. Besok di akhirat ketemu lagi. Pembalasannya itu di akhirat. Ketemu pam, yang hasilnya menang, jadi dibalas, jadi kalah di akhirat. Setelah itu hilang, jadi debu. Selesai. Hewan macam gitu. Kalau manusia tidak. Kalau manusia gitu jadi debu, selesai sebentar aja. Ini manusia tak keluar neraka, terus. Hewan gitu aja. Yang hewan satu menzalimi yang satu, besok di akhirat ketemu, diadili, selesai, jadi debu. Nah, begitu. Jadi, summa yakulahum kunu turaba. Kemudian setelah dibalas itu, siapa yang dulu menzalimi lembu ini, nanduk lembu ini, besok dibalik disuruh nanduk, udah selesai, impas, kunu turaba, jadilah kalian debu. Hilang. Tak ada lagi cerita lagi. Dah. Tengok, bayangkan, hewan pun masih ada pengadilan di akhirat. Walaupun berbedanya mereka begitu selesai sudah musnah. Kalau manusia tidak. Manusia panjang urusannya, abadan abada. Kalau enak ya enak di akhirat, kalau tak enak naudzubillah. Susah betul kadang-kadang kita nih. Dunia inilah membuat kita lupa. Lupa mati. Padahal kawan-kawan pada meninggal. Yang lebih muda pun dah banyak meninggal. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kawan-kawan lebih banyak. Tapi macam akhirat ni macam jauh. Dekat kan akhirat itu sebetulnya. Tapi kita kayaknya jauh. Kadang-kadang orang yang merasa masih jauh malah mati duluan. Itu saking santai dia tahu dia mati duluan. Masya Allah. Dia lupa tahu-tahu mati duluan. Naudzubillah semua naudzubillah. Walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmun fil dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, summun bisu, summun tuli, an sama'im sama al-qabul. Jadi orang yang mendustakan itu ibaratnya orang yang sudah tuli, an sama'iha sama al-qabul, dari mendengarnya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran tadi dengan pendengaran yang bisa menerima. Wabukmon, dan bisu anun nutki bil haq, dari tidak bisa mengatakan hal-hal yang benar. Kalau nak mengucapkan kebenaran tak tahu dia itu benar, tapi dia tak mau dicakapkan dia, bisu dia. Kalau dengar tak mau dia terima. Kalau sudah bercakap tak mau dia sampaikan yang benar. Jadi kupingnya, telinganya tu budek, kupingnya
tuli nggak mau menerima kebenaran, mulut yang bisu nggak mau menyampaikan kebenaran. Fil zulumat, yaitu di dalam kegelapan yaitu kekafiran. Mayyasa'illahu yudlilhu, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Nauzubillah subhanahu wa ya. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia di jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Tengok, kalau kita dah tengok gini nih, mayyasa'illahu yudlilhu, barang siapa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala untuk disesatkan, maka Allah akan sesatkan. Sedangkan barang siapa yang Allah kehendaki, wa mayyasa yaj'alu ala siratal mustaqim, Allah kehendaki berhidayah, Allah akan jadikan dia di jalan yang lurus. Intinya apa? Kita macam ini, itu Allah yang bikin kita seperti ini. Allah yang pilih. Kita tak bisa menciptakan ini hidayah sendiri, ini hidayah masukkan ini. Mana bisa? Tak bisa. Hidayah itu adalah memang pilihan Allah kasih kepada orang. Untung, alhamdulillah kita harus bersyukur, bukan kita yang dijadikan menjadi orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, hidayah, Islam, taat, sholat, puasa, zakat, masya Allah, ngaji, mau. Orang-orang dikira semua dapat macam ini, dikira mudah dapat seperti ini. Susah. Ini nikmat yang sangat besar. Dikira semua orang dapat seperti ini. Enggak, kita ini wajib bersyukur. Banyak orang yang tadi sumun bukmun, kalau ada pengajian, ada apa macam tak masuk ke telinganya. Malah kalau ada pengajian tak, malas lah. Itu siapa itu? Kan alhamdulillah kita Allah tidak jadikan seperti itu. Jangan-jangan dikira kayak gini ini semua orang, tidak. Ini hal yang memang harus kita syukuri, karena mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Nah, berarti kan Allah mayuridillah, barang siapa yang dikehendaki Allah, berarti siapa yang berkehendak? Allah. Mayuridillah bi khairan, Allah berkehendak ini kebaikan, diambil sama Allah. Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia tentang agama. Yufaqihu itu artinya Allah pahamkan. Berarti siapa yang kerja? Allah yang kerja. Allah yang narik, Allah yang ngasih kepahaman, Allah yang ngasih hidayah, Allah ngasih kekuatan, semuanya. Jadi ini hal yang sangat-sangat perlu disyukuri. Jangan kadang-kadang orang tambah ngiri sama orang-orang yang great malah di bawahnya, seperti umatnya Nabi Musa yang iri dengan Korun. Enaknya duitnya banyak, jadi orang kaya. Seperti itu. Kebanyakan sekarang seperti itu. Kita sudah kasih, Allah kasih yang lebih bagus, tapi ngiri sama hal-hal yang justru di bawahnya jauh. Seperti umatnya Nabi Musa yang iri sama Korun. Dah dapat hidayah, dah bagus, ngiri pula sama duitnya Korun, kekayaan Korun. Na'udzubillah semana na'udzubillah. Padahal hidayah jauh lebih kaya daripada harta manapun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.